Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita kembali ke turnamen Dubai Open 2023. Kemarin kita sudah ulas game dari unggulan pertama Yu Yang Yi. Sekarang kita akan ulas unggulan kedua Hans Niemann Moke. Mungkin kawan-kawan masih ingat nama ini. Ya, dia adalah sosok yang membuat geger catur tahun lalu kawan, di mana dia dituduh oleh Magnus Carlsen melakukan kecurangan saat dia berhasil mengalahkan Magnus Carlsen di Sinquefield Cup. Magnus Carlsen ngambek, tidak mau bermain, melanjutkan game di babak berikutnya. Dan pada event online juga, Magnus Carlsen ini sempat ngambek juga sama Hans Niemann. Pada langkah kedua dia langsung resign kawan. Untuk profil Hans Niemann sendiri kawan, masih berusia 19 tahun, bertitel Grandmaster, elo standarnya sudah di atas 2700 kawan. Tapi di live rating dia turun lagi kawan, di angka 2690. Karena di awal Mei dia bermain kurang bagus mengikuti Baku Open di Azerbaijan, kehilangan banyak elo rating. Kemudian sempat bangkit di Sharjah Master mendapatkan tambahan elo 5 poin. Dan berharap di Dubai Open ini dia memetik hasil yang bagus sehingga mengangkat elo ratingnya kembali ke atas 2700. Kita akan ulas game keduanya. Game pertama dia sempat memetik kemenangan kawan. Dan di game kedua ini coba kita akan lihat permainannya. Bertemu dengan Grandmaster asal Azerbaijan Fugar Asadli. Hans Niemann ini merupakan pecatur asal Amerika Serikat yang sangat aktif 1 tahun terakhir ini mengikuti turnamen-turnamen Open kawan. Dia terlihat sangat serius untuk mengembangkan karir caturnya ketimbang pemain-pemain muda Amerika Serikat lainnya yang sering bermain di negaranya sendiri. Tapi Hans Niemann ini sering mengikuti turnamen-turnamen internasional 1 tahun terakhir ini. Oke, langsung ke gamenya. Hans Niemann pegang putih, mengawali dengan pion D4, kuda F6, pion C4, pion G6. Ingin bermain dengan King's Indian Defense atau Grandfield Defense. Kuda C3 untuk dukungan pion E4-nya. Gajah G7, pion E4, pion D6, King's Indian Defense sekarang kawan. Dan Hans Niemann memilih variasi sampingan dengan pion H3, variasi Mokogonov. Pilihan utamanya adalah kuda F3 kawan. Mungkin kalian masih ingat permainan seperti ini. Inilah permainan King's Indian Defense jalur utama dan pion D5. Bisa berlanjut dengan langkah kuda ke H5 ataupun pergerakan pengembang kuda B ke D7, pion A5 bisa dilanjutkan. Tapi memilih variasi sampingan langsung, variasi Mokogonov. Dan barulah pion E5 ditolak dengan pion D5, cukup standar kawan. Kalaupun kalian menerima tantangan seperti ini, berharap pertukaran menteri di langkah berikutnya sehingga Raja Hitam ini sudah tidak bisa rokade, bisa kalian pilih. Ada beberapa game juga bermain seperti ini kawan. Setelah itu Gajah E3, Gajah E6, rokade panjang bisa kalian pilih. Raja bergeser ke petak J8. Ada beberapa game terdahulu bermain seperti ini. Dan engine pun menyatakan putih pun masih layak memainkan variasi ini. Tapi di sini yang paling banyak adalah pion D5 untuk menutup permainan di petak pusat oleh Hans Niemann dan pion A5. Jelas tujuan pion A5 ini kawan. Selain untuk memberikan tempat bagi kuda berkembang ke petak A6 dan juga agar pion ini juga tidak terblokade oleh kuda yang ada di petak A6, pion A5 ini untuk menghentikan potensi serangan putih di sisi menteri kawan dengan pion A3, pion B4 dan seterusnya. Karena sering kita temui dalam permainan King's Indian Defense, putih melakukan serangan sisi kiri, hitam melakukan serangan sisi kanan. Dan di sini tahun 2022, Hans Niemann pernah menemui diagram seperti ini melawan Ivan Šarić di turnamen online. Dia memilih dengan pion G4 kawan. Ada kuda A6 jawaban Šarić, kuda berkembang ke E2 jawaban dari Hans Niemann. Hans Niemann kalah saat pegang putih. Mungkin dia masih ingat mengenai memori kekalahan melawan Ivan Šarić dengan pion G4. Dia memilih gajah E3, kuda A6, kuda F3, gajah D7, barulah sekarang pion G4 mulai memberikan serangan di sisi kanan. Kuda C5 menawarkan diri pertukaran dengan gajah gelap atau bersama saudaranya tekan pion E4. Ada menteri C2 lindungi pion. Menteri hitam E7, Hans Niemann memilih rokade panjang, hitam melawan rokade pendek. Ini akan cukup menarik kawan. Siapa yang lebih cepat dalam membongkar pertahanan raja masing-masing di sisi kiri atau di sisi kanan. Sepertinya putih akan terlihat cepat kawan. Dengan struktur Fiacento seperti ini sangat terlihat mudah untuk dibongkar seperti halnya ide-ide permainan yang sudah kita ulas kemarin. Gajah E2 melanjutkan pengembangan. Pion A4 mulai didorong, pion A3 menghentikannya. Langkah yang tidak disukai oleh Stockfish karena menciptakan ruang lemah yang bisa diisi oleh kuda.
Kalau Stockfish menyarankan kuda ke D2 ataupun kuda ke H2 kawan, berikutnya pion F3 bisa dimainkan untuk mendukung pionnya dan pion H juga siap didorong untuk membongkar struktur Villacento ini. Tapi memilih dengan pion A3 dimanfaatkan kuda B3 skak, raja B1, kemudian di sini pion C5. Menghentikan laju pion agar kalau pion ini didorong kawan, lajur B nanti bisa dibuka dengan pertukaran pion ataupun yang lain kawan. Dan di sini diambil balik menggunakan en passant pion dipukul pion C6. Pion B ambil balik pion C6 dan lajur B bisa digunakan satu bentengnya lagi nanti. Menteri D3, di sini ada kuda D4. Tadi Stockfish menyarankan pion D5 lebih kuat kawan, tapi memilih dengan kuda D4 melakukan pengorbanan pion. Tapi ide dari hitam ini sangat bagus kawan dengan pengorbanan pion. Diterima oleh Hans Niemann kuda pukul kuda, diambil balik oleh pion, diambil balik oleh gajah, ada pion C5, gajah sikat kuda F6, diambil balik oleh menteri. Inilah tujuan dari hitam mengorbankan pion E-nya tadi. Membuka diagonal gelap kawan. Sangat bagus. Visinya sangat bagus membuka permainan di diagonal gelap panjang. Berikutnya ada benteng, ada tekanan di diagonal ini siap dilakukan atau dimainkan oleh hitam. Tapi dia akan kehilangan banyak pion kawan karena di sini Hans Niemann mendapatkan pion lagi di peta D6 menantang pertukaran juga pressure gajah. Gajah E6 blokade dan Hans Niemann ambil lagi pion C5. Hans Niemann sudah untung 3 pion di langkah ke-21. Berikutnya ada benteng FB8, sikat kuda, pion tidak bisa ambil karena posisinya kena pin. Di sini dijawab dengan pion E5, mengembalikan satu pionnya. Berharap diambil oleh menteri, terjadi pertukaran, masih unggul 2 pion. Ditolak, menteri F4 ingin ambil dengan gajah. Dan di sini kuda ke B5 blokade lajur B. Gajah ambil pion E5. Menteri mundur menantang pertukaran kembali karena masih unggul 2 pion. Pertukaran ditolak, menteri ke F6, ada pion G5, gajah F5 skak, blokade oleh gajah D3. Kalau Stockfish menyarankan raja ini bergeser kawan, menghindari lajur B, menghindari peta yang terbuka di diagonal terang ini. Tapi Hans Niemann punya ide menantang pertukaran agar jumlah perwira semakin berkurang di atas papan karena merasa unggul beberapa pion. Permainan berlanjut dengan menteri bergeser ke E6, menolak pertukaran, juga pressure pion yang di sini kawan. Dan di sini tidak mungkin lagi bermain dengan pion F4, memberikan kesempatan menteri ambil pion C4 kawan. Kalau gajah pukul gajah di sini, kuda ini juga bisa jatuh, ataupun juga gajah ambil pion B2 terlebih dahulu juga tak ada masalah bagi hitam. Hitam dalam posisi berbalik menyerang. Memilih gajah pukul gajah, lanjut Hans Niemann terlebih dahulu, tempo ancam menteri. Menteri ambil balik skak. Blokade oleh menteri menantang pertukaran, ditolak memilih ambil pion G5. Dan sekarang kita di langkah ke-28 di mana jumlah pion selisihnya tersisa satu saja kawan. Hans Niemann masih unggul 1 pion, tapi kontrol waktunya sudah mulai mepet. Nah, disinilah Hans Niemann membuat langkah yang kurang presisi, menteri C2. Menteri F3 merupakan pilihan terkuat. Tujuannya memberikan jalan bagi bentengnya untuk segera diangkat naik, dan di sini gajah F6. Terburu-buru mengangkat benteng ke D7, langkah blunder kawan. Langkah terbaiknya tadi adalah benteng digeser ke lajur G terlebih dahulu, ancam menteri. Tapi sayangnya hitam tidak bisa memanfaatkannya, dia melangkah menteri F4. Yang lebih cepat untuk mendapatkan materi ataupun posisi serang yang lebih kuat adalah gajah diluncurkan ambil pion B2. Jika diambil oleh raja, benteng sikat kuda B5 skak. Diambil oleh pion, menteri ambil balik skak. Benteng yang di sini jatuh dan berbalik, hitam akan unggul 1 pion ke depannya. Kalaupun tadi setelah gajah meluncur ini kalian ambil balik dengan menteri, tetap kawan, menteri akan mendapatkan benteng yang di sini temponya juga skak kawan. Itulah gajah kenapa harus diluncurkan terlebih dahulu, tapi dia melewatkan itu melangkah menteri F4. Ada benteng HD1 ditumpuk kawan. Benteng A6, persiapan digeser ke lajur C, pressure pion di sini, siap hantam kuda nanti kawan, diantisipasi dengan benteng C1. Kalau Stockfish menyarankan tantangan pertukaran benteng terlebih dahulu, dan permainan dirasa masih cukup seimbang. Tapi memilih dengan benteng C1, benteng C6, benteng D5, pertahankan kudanya, gajah G5, benteng ambil gajah G5, untuk menghindari tekanan di lajur C tadi kawan. Ada opsi yang lain dengan benteng G1, kalau benteng ambil pion C4, benteng naik ke peta G4, sama-sama memberikan ancaman menteri masing-masing. Benteng ambil menteri putih C2, benteng ambil menteri hitam F4,
benteng ambil pion B2 skak, setelah diambil balik, gajah ambil benteng. Kita akan temui permainan gajah versus kuda dengan keunggulan 1 pion hitam kawan. Tentu masih tanda tanya, masih berpeluang bisa remis dengan permainan ini. Tapi memilih dengan langkah, benteng ambil gajah langsung untuk mendapatkan pion di peta A4, tapi selepas itu dia kehilangan juga pion yang ada di peta H3. Dan di sini kawan, raja bergerak ke peta A2 mencari tempat tertutup merupakan pilihan terbaik, tapi memilih dengan kuda D4, benteng D6, mulai mendorong pion C5-nya. Menteri F1 skak, blokade oleh benteng, dan menteri bergerak ke peta D3 merupakan pilihan terkuat. Kalau kuda bergerak ke peta C2 untuk blokade, bisa berlanjut dengan langkah benteng ini bergeser ke peta D5 kawan terlebih dahulu. Tapi memilih dengan menteri ambil pion F2, dan sekarang kawan, hitam berbalik unggul dengan kualitas perwiranya, jumlah pionnya sudah mulai setara lagi. Kuda B5, yang terkuat adalah menteri C2 kawan, tapi kuda B5 ancam benteng. Benteng bergerak ke baris kedua D2, menteri B3 menyelamatkan pion B2-nya, dan di sini benteng digeser ingin ditumpuk juga di baris kedua. Kuda D6, benteng E2, kuda C2 perkuat posisi pion B2-nya, menteri F5 skak, raja ke A2, menteri ambil pion, sekarang unggul 1 pion hitam, kemudian benteng C3 kawan. Untuk menghindari tadi kalau kuda ambil benteng, tentu menteri ambil benteng. Oleh karena itu di sini benteng diangkat naik terlebih dahulu. Benteng mundur ke D8, persiapan menyerang lewat depan kawan, dan nanti satu bentengnya menyerang lewat belakang. Pion A4, benteng E1, kuda B6 di sini, discover pada menteri. Menteri bergeser ke G1, mendukung bentengnya. Kemudian ada menteri B5, memberikan ruang bagi raja. Benteng A1 skak, raja B3, menteri D1 skak. Raja bergerak ke peta B4, ada benteng B1 incar pion. Kuda C4 lindungi pion, ada menteri D4 mengepit kuda. Pion B3 dimainkan, menteri bergerak ke F4 untuk memberikan dukungan bagi benteng bergeser ke lajur B nanti. Menteri langsung bergeser ke E5 menantang pertukaran, benteng B8 terlebih dahulu skak. Tentu kalau menteri ambil benteng, ya menteri akan ambil menteri nantinya. Raja ke A3, kemudian benteng A1 skak, raja B2, menteri ambil menteri sekarang. Diambil balik oleh kuda, kemudian di sini benteng ambil pion A4, kuda C6 ancam benteng, benteng bergeser ke B7, kuda D8 ancam lagi, dan benteng naik ke peta B6. Di sini Hans Niemann menyerah di langkah ke-58. Karena kalah kualitas perwira dan kalah jumlah pion. Sudah tak perlu kita lanjutkan, memang masih sangat jauh kawan, sudah sangat jelas. Dengan adanya pion yang berkoneksi 3 sekaligus di sini dan kekuatan sepasang benteng ini sudah sangat gampang untuk memenangkan permainan. Oke, itulah kawan permainan Hans Niemann di babak kedua turnamen Dubai Open, dan kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Semoga permainan dari Hans Niemann tadi dengan ide-ide di awal pembukaan bisa jadi bahan referensi kalian. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.